pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Jadi untuk yang pertama kita bahas apa saja penyebab terjadinya gangguan pernafasan. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi gangguan pernafasan. Jadi untuk yang pertama terdapat faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernafasan dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Misalnya pada bayi terlahir dini atau prematur, organ pernafasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernafasan. Yang kedua, terdapat faktor penyakit. Jadi banyak penyakit yang menyebabkan gangguan pada pernafasan. Misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Dan yang terakhir, terdapat faktor lingkungan. Jadi kita bernafas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernafas. Lalu untuk selanjutnya mari kita membaca bacaan yang berjudul Kuldesak Lantaran Jerebu. Aroma sangit asap dari lahan terbakar menusuk hidung warga Pekanbaru, Riau. Pada Selasa pekan lalu, seantero kota diselimuti kabut. Jalanan lengang dan pagi itu meredup lantaran sinar matahari tersaput asap. Kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah, meski begitu asap tetap masuk lewat ventilasi. Tak ada lagi tempat berlindung, di rumah saja sudah tak aman, ujar Asep Dadan Muhanda kepada Tempo. Khawatir terhadap kesehatan dua anaknya yang masih kecil, pria 34 tahun itu memboyong keluarganya keluar kota. Dari rumahnya di Kecamatan Tampan, Asep mengungsi ke tempat sanaknya di kota Bukit Tinggi. Apalagi sekolah dasar anak sulungnya diliburkan hingga waktu yang tak pasti. Hampir semua sekolah di Pekanbaru telah diliburkan sejak awal September lalu. Langkah meninggalkan Riau untuk sementara waktu memang tepat. Menurut pantauan satelit Terra dan Aqua milik Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA, angin membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Itu berarti asap akan terus menumpuk di Riau jika tidak ada penanganan. Asap pembakaran jelas berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tak cocok bagi tubuh manusia. Ada partikel kasat mata dan partikel tak kasat mata. Partikel kasat mata berupa debu, partikel tak kasat mata berupa sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Jika seluruh partikel melebihi 350 per million atau ppm, akan timbul penyakit. Indeks pencemaran udara di Riau mencapai level 710 ppm. Ini berarti petaka bagi penduduk. Terbukti, jumlah pengidap gangguan pernafasan tinggi. Dinas Kesehatan mencatat ada 26.000 lebih pengidap infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dan 3.000 lebih penderita iritasi mata dan kulit, 1.200 penderita asma, serta 500 pengidap pneumonia. Baik, setelah membaca bacaan Kuldesak Lantaran Jerebu di atas, buatlah pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kemudian tuliskan jawaban dari pertanyaan tersebut. Tulislah dalam bentuk tabel seperti yang ada pada contoh sebagai berikut. Misalnya yang pertama terdapat kata tanya apa. Jadi pertanyaan yang dapat dibuat adalah apa penyebab asap di Riau? Lalu jawabannya penyebab asap di Riau adalah kebakaran hutan. Lalu untuk kata tanya siapa? Siapa narasumber yang memboyong keluarganya ke luar kota dalam berita tersebut? Jadi untuk jawabannya, narasumber yang memboyong keluarganya keluar kota dalam berita tersebut bernama Asep Dadan Muhanda. Jadi kalian dapat membuat pertanyaan dan jawaban dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa sebagai latihan. Baik, sekian untuk materi kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.